Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa terlebih dahulu, marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in, khususan Syekh Abdullah. Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man qara'a suratal hasyr kulla lailatin kafa syarrad dunya wal akhirah. Wahai Ali, siapa yang setiap malam membaca surat Al-Hasyr, maka ia terpelihara dari keburukan dunia dan akhirat. Ini salah satu keistimewaan dari surat Al-Hasyr. Jadi siapa yang setiap malam membaca surat Al-Hasyr, ia terpelihara dari keburukan dan kejahatan, kemalangan hidup, baik dunia, lebih-lebih di akhirat. Ia dihindarkan oleh Allah dari kemalangan-kemalangan duniawi maupun ukhrawi. Nah, dari sisi fadilah atau keutamaan, sebagaimana sudah pernah disampaikan bahwasannya seluruh surat memiliki keistimewaan keutamaannya masing-masing. Bahkan setiap ayat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita berbicara tentang keutamaan surat Al-Hasyr. Yang disabda Nabi kepada Sayyidina Ali, jika ingin terhindar dari kemalangan hidup, jika ingin terhindar dari keburukan hidup, jika ingin terhindar dari kejahatan hidup, di dunia maupun di akhirat, bacalah surat Al-Hasyr setiap malam. Ini kita ambilkan salah satu fadilah atau keutamaan surat Al-Hasyr. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, dengan membaca ta'awudz 3 kali, kemudian dia membaca akhir surat Al-Hasyr, maka Allah akan mengirim 70.000 malaikat untuk mengusir setan dari golongan jin dan manusia. Kemudian, siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr dan dia meninggal pada siang atau malam harinya, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Ada lagi, ketika seseorang, Rasulullah memerintah sebelum berbaring, ini bacalah surat Al-Hasyr. Apabila engkau mati sebagai syahid. Masih banyak lagi yang pada intinya adalah, ini kita ambilkan satu lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, yaitu surat Al-Hasyr, maka Allah akan mengumpulkannya termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan jika ia mati pada hari itu atau malam itu, maka ia termasuk penghuni surga. Siapa yang membaca pada hari Jumat, maka ia aman dari bala hingga pagi harinya.
Siapa yang mendirikan sholat 4 rakaat, membaca Al-Fatihah dan surat Al-Hasyr di setiap rakaatnya, seraya mengharap hajat apapun yang diinginkannya, Allah akan mengabulkannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beberapa fadilah keutamaan dari surat Al-Hasyr. Belum lagi jika kita mendalami ayat demi ayat yang ada di surat Al-Hasyr. Kita ambilkan salah satu ayat yang di situ memerintahkan kepada kita untuk melakukan muhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah engkau melihat kepada dirimu apa yang sudah kau lakukan. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat ini saja. Kita diperintahkan, orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian diperintahkan untuk melakukan muhasabah, melihat ke dalam diri, memperhatikan dalam dirinya masing-masing. Apa saja yang pernah ia lakukan, menengok ke belakang atas segala apa yang pernah dilakukannya. Setelah itu kemudian diperintahkan bertakwa lagi kepada Allah. Dan ditutup, sungguh Allah Maha melihat atas apa yang kita lakukan. Khabir di sini Maha melihat dalam diri kita. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita saat melakukan aktivitas apapun itu. Dari satu ayat ini saja yang berada di dalam surat Al-Hasyr, betapa keutamaannya kemudian menjadikan yang bersangkutan terus melakukan evaluasi diri, introspeksi diri. Dan hasilnya adalah pasti ia akan berkata, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Begitu seterusnya. Oleh karenanya, 3 atau 4 ayat dalam surat Al-Hasyr hendaklah kita hafalkan, kita baca terus-menerus, sambil kemudian pelan-pelan kita pahami arti, makna, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Lebih-lebih terus kita buka tafsir dan lain sebagainya. Di 4 ayat terakhir inilah yang fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Itu dimulai dari ayat Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Jadi mulai ayat itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari waktu ke waktu melalui kajian kita Wasiatul Mustafa, kita terus-menerus upaya meningkatkan kemampuan kita, pemahaman kita tentang firman Allah yang secara tekstual 30 juz 114 surat tersebut. Jangan sampai kemudian kita berkata Al-Quran sebagai imamku, Al-Quran sebagai pedoman hidupku, tapi kita tidak pernah membacanya. Kita tidak terus-menerus upaya memahami isi dari pedoman-pedoman tersebut, apalagi mengamalkannya. Konsekuensi dari ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama. Konsekuensi dari wabil Qur'ani imama. Raditu bil Qur'ani imama.
Aku ridho ya Allah, Al-Quran sebagai imamku, Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Nah, ironis, jika kita mengucapkan itu, kemudian kita tidak terdorong untuk terus mempelajari isi kandungan dari firman-firman Allah tersebut. Semoga melalui kajian Kitab Wasiatul Mustafa ini, kita terus diingatkan bahwasannya betapa tidak ada kalam, tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang jauh lebih baik, lebih layak untuk kita suarakan, untuk kita pelajari, mengalahkan Al-Quran, kalamullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan daya dan kekuatan oleh Allah untuk terus-menerus belajar, mendalami firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah ke tingkatan yang mampu kita capai masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.